kami yang baru masuk ke channel ini, salam kenal. Oke, kita cerita tentang kampus mengajar aja ya. Kampus mengajar tahun pertama aku. Nah, itu dimulai dari Maret, April, Mei, Juni. Kalau nggak salah Maret sih, akhir Maret itu kami kayak sosialisasi. Ya nggak salah kalau nggak sosialisasi atau pelatihan sih, selama 1 minggu itu dipandu sama orang-orang hebat di di Indonesia gitu. Ada seorang bapak, tapi aku lupa namanya. Memang otak aku tuh nggak suka ingat nama orang gitu, selalu lupa gitu. Nah, dia itu katanya dia sudah mengajar di tempat jauh gitu. Cerita-ceritanya sangat inspirasi banget ya. Nah, cerita aku di tahun pertama ngajar itu, jangan ditanya sih gimana ya, mana di desa aku tuh tanahnya itu tanah liat, dan itu enggak, apa ya namanya, tanah liat, dan itu kayak kalau hujan gitu. Nah, kalau hujan itu bener-bener wah, nggak bisa dijalanin Kak. Jadi, dan oh iya, belum ulangin ya, maaf aku agak kesleo gitu. Ulang dari awal ceritanya. Awal aku masuk di SD ini, kupikir SD-nya tuh dekat banget dengan rumah aku. Ya masih naik motor bisa lah gitu, naik motor nggak jauh banget gitu kan. Ternyata itu bukan SD yang kutuju. Ternyata SD-nya di desa sebelah. Ya meskipun namanya masih SD Sungai Raya Kak, Sungai Raya, SD desa aku gitu kan. Nah, karena itu dari pemekaran, jadi SD-nya nggak bisa ganti nama dulu. Jadi ya aku pilih lah sama SD aku kan. Kupikir SD-nya itu deket, ternyata itu jauh. Nah, dari situ apalagi hujan, lo tahu kalau hujan jalannya bener-bener nggak bisa dijalanin karena tanahnya licak atau becek. Tanahnya itu tanah liat, lo mungkin dekat pesisir sini, pesisir Sumatera itu kan tanahnya kebanyakan ada tanah liat, bukan tanah kuning atau tanah yang buat tanah gambut. Itu tanah liat, dan motor paling susah jalan kalau saat hujan. Dan itu harus menunggu panas gitu teman-teman, itu harus menunggu panas. Kalau panas itu pun kalau 1 hari 2 hari itu kalau udah bisa dijalanin hanya lelaki gitu. Dan itu tuh aku pernah dan aku tuh jatuh. Aku udah pernah jatuh, dan motor aku waktu pertama kali ke SD, motor aku itu sudah jatuh ke lubang gitu. Bukan lubang sih, kayak ini kan tanah. Nah, tanah itu kan gini, dan itu air gitu. Nah, itu air bekas hujan. Jadi kalau mau ban motor langsung kayak gitu, dan nggak bisa dinaikin. Astagfirullah gitu kan. Itu pertama kali gue ke SD itu jatuh. Tapi aku kayak aku kenal sama mereka gitu. Cuman aku sering sih lewat ke desa itu, cuman nggak sering karena kan aku ngajar nggak sih, kampus mengajar ini. Oh my god gitu, sedih banget. Mana kemarin itu pas jatuh, yang motor aku itu bannya itu masuk, nggak ada sekeliling orang. Itu bener-bener tanah dan kayak kebun ya, karena itu kan kayak perkebunan pinang sama kelapa, dan aku sendirian. Lama nunggu orang. Iya sih, kita memang harus nunggu orang. Kalau ada lelaki baru deh dia bantu angkatin. Ya nggak malu-malu, harus ya bisa minta tolong nggak gitu, anuin. Jalannya ke sana iya, terus jalannya tuh kayak lubang lubang tanah, lo ngerti lah kan. Mungkin aku akan nunjukin
videonya di bawah kali ya. Kalian cek aja di channel YouTube aku di situ. Dan susah banget sumpah jalan, apalagi kalau hujan. Makanya kayak aku takut banget kalau hujan di SD situ. Karena jalan hampir satu jam kalau mau. Ada 30 menit sih sampai ke SD itu, atau 1 jam. Itu awal-awalnya sih karena nggak tahu kan jalannya, dan tahu lagi sudah itu tahu jalannya kayak ngeliling gitu. Nah, ngeliling itu tuh naik 3 atau jembatan meskipun aspal sih, meskipun semen. Nah, semen itu teman-teman, semen ya kayak sepanjang 1 meteran gitu. Kalau 1 meter atau gimana ya, pokoknya kalau ada motor lewat, motor kita lewat, jadi kita harus stop gitu, diam dulu, motor ini lewat. Kalau kita langsung gitu ya jatuh kedua-duanya. Itu jalannya. Nah, sampai itu keliling, dan itu naik jembatannya nggak terlalu bagus juga gitu, bisa sih cuman nggak terlalu bagus. Nah, awal kami keliling dari SD itu kayak di tengah-tengah. Ini jalan apa tuh namanya, ini tanah, dan dia tuh kayak di tengah-tengah gitu. Mana nggak bisa kalau naik boot itu, nggak bisa gitu, harus jalan aja, masih tetap jalan kaki gitu kalau hujan. Dan itu lama banget gitu. Mana kayak anak itu masuk dari jam 8 sampai jam 10-an kalau nggak salah, bisa tambah waktu sedikit gitu. Nah, saya keliling sudah keliling itu hampir 1 jam atau berapa jam gitu ya. Kayak mungkin kalau dilihat di jam itu cepet, tapi kalau kita di jalan itu kok lama gitu. Capek sih keliling-keliling gitu. Mana jalannya nggak terlalu, mana kan aspalnya nggak terlalu clean ya. Jadi ada kayak batuan gitu. Nah, baru udah sampai ke SD itu gitu. Udah sebulan kalau hujan lewat situ. Tapi kalau hujan parah nih gue nggak bisanya. Gue nggak sanggup tuh. Bayangin aja, ada orang gila nggak sih? Jujur kalau di desa, kalau ya ada orang gila nggak sih lewat situ kalau misalnya hujan gitu ke sana, kecuali kayak kepepet banget orang yang waras gitu nggak mau lewat kalau hujan. Tapi sering kalau cowok sih enak gitu, tinggal kadang diangkat lah. Aku nggak bisa pakai motor, masa motornya besar banget kan, bawa motor susah kalau bawa motor gitu. Tapi kalau kering, jalannya masih kayak kering, masih bisa dijalanin. Kalau hujan itu nangis aja sih. Nangis tuh. Lanjut lagi, itu jalan yang kami ketahui, dan cari jalan itu aku sampai kesasar di jalan kosong. Jalannya itu kan aspal. Dulu aku pernah kesana gitu, aku yakin ini aspal semua loh. Kok tiba-tiba pas lurus lagi kok ini tanah gitu kan. Perbatasannya tanah. Pasan aku bilang ini pasti ini aspal sepanjangan ke itunya, ke SD-nya keliling SD. Dan ternyata kita putar balik, ternyata salah jalan, belok lagi, ada pembelokan lagi baru situ. Dan itu benar-benar jadi cerita ketawa aja sih. Aduh, saya jangan kayak hafal gitu kan. Nah, cerita sudah yang kayak salah jalan lagi. Yang lucunya itu waktu lebaran kami ke rumah sepupu di dekat desa satunya lagi. Sepupu aku salah jalan juga. Jadi kayak bilang, tuh lah udah dengar sama cakap orang tua nih. Kan aku bilang kayak orang cerita sama orang kayak sepupu gitu. Ceknya kan aku tua dari dia, jadi itulah ada yang lihat orang tua nih. Cobalah tengok-tengok gitu, ikutin jalan kami gitu. Nah, jadi
dia tuh ujung sampai sana, sampai perbatasan yang kami lewat salah jalan kemarin. Itu sudah itu sampai ke SD. Anak-anaknya sih bagus sih. Udah itu apalagi ya, jatuh. Sudah itu seru sih, jalannya aja sih yang bermasalah gitu dibandingkan yang lain. Jalannya yang paling parah. Kalau di dekat di desa itu, kalau jalannya agak parah itu pasti orang lain ditumbuk gitu, kayak jalan itu kayak gini pasti ditutupin atau ditumbuk-tumbuk biar rata gitu. Jadi nggak kayak kalau sudah panas tuh bagus jalannya. Itu sih kalau di sana di desa satunya itu enggak gitu, karena itu kebun orang, semuanya itu kebun orang, jadi nggak dijalanin orang lain, nggak ada rumah gitu. Jadi gitu deh, hal yang paling agak susah ke SD itu. Nah, yang udah ketemu tuh jalan satunya, ketemu lagi jalan kedua. Itu dekat jalan kedua itu, karena kan untuk ngindarin jalan lubang-lubang atau lubak, kalau aku di sini bilang lubak itu, aku dapat ketemu jalan lagi. Astagfirullah, jalan lagi. Nah, sampai deh jalan itu, tau nggak hal yang paling jalannya itu masuk ke kebun orang, pokoknya jalan tuh semuanya nih kayak ini jalan tuh masih tanah liat tapi nggak berlubang gitu kan. Nah, di sininya kebun pinang kelapa. Ini kebun pinang kelapa, tidak ada rumah orang. Lo bayangin gimana, nggak ada rumah orang, jadi jalan gitu. Ini yakin bener nggak sih jalan ini? Karena ada anak-anak bilang itu loh jalannya, ini bener nggak sih jalannya gitu, saking takutnya. Dan itu bener, cuman agak jauh gitu. Baru sampai itu, belum sampai ke SD, baru sudah sampai pembeloan, baru lurus lagi ke SD. Salah satu kesusahannya ke SD itu. Dan itu apa lagi ya ceritanya. Oh iya, yang paling susah aku itu nggak bisa kayak kena gigit nyamuk gitu nggak. Dan di situ lo ngerti kan, di kebun, dan itu tuh banyak nyamuk. Dan anehnya tuh kan, kalau nyamuk di kita nih, nyamuk nih tiba-tiba nih gitu kan, kalau tepuk dia bisa terbang nggak. Kalau di kebun itu pas ada ini nyamuk tuh di kaki aku kan nempel gini, banyak ini 5, 4 gitu sampai 6, 7. Dia kalau kita dia tak terbang, kayak diam aja, kayak diituin, ditepuk tuh enak gitu, mati gitu. Nah, nggak kayak nyamuk kota. Kalau kita bilang nyamuk di kebun itu, nyamuk tinggal tepuk aja gitu. Cuman bengkak sih pasti, karena aku orangnya sama nyamuk enggak terlalu friendly. Di depak itu tuh kaki kanan kiri itu. Apalagi kalau di belakang ini banyak nyamuknya, jangan ditanya. Itu salah satu pengalaman yang paling ke SD bener susah ya. Udah 14 menit. Oke, cukup sekian aja ya teman-teman. Terima kasih yang mau dengerin cerita aku. Jangan lupa like and comment and subscribe-nya untuk kelancaran aku mau ngomong ini. Oke, selamat tinggal. Bye bye. Teman online, bye.